Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sylvia Indriani, NIM 2020 35014. Saya akan menjelaskan materi tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Definisinya, dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Kesempatan kerja, kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Pengangguran, seseorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan sesuatu usaha baru, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Penduduk di Indonesia. Penyebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia menyebabkan timbul permasalahan-permasalahan yang kompleks. Mayoritas penduduk Indonesia justru berada di Pulau Jawa, suatu pulau yang tidak begitu besar, sekitar 7% dari luas wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan penduduk dengan jumlah relatif sedikit justru berada di wilayah yang luasnya 1/5 dari luas seluruh Indonesia, yaitu di Pulau Irian Jaya. Sudah tentu Pulau Jawa menjadi pulau dengan kepadatan penduduk yang tertinggi di Indonesia. Ketidakmerataan penduduk yang menyebar di wilayah Indonesia perlu penanganan yang serius dari pemerintah. Berbagai program diselenggarakan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Program keluarga berencana dan transmigrasi menjadi program penting dalam mengatasi permasalahan ini. Kebijakan ini menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari program-program pembangunan lainnya. Karakteristik penduduk di Indonesia. Yang pertama, menurut jenis kelamin. Penduduk berjenis kelamin perempuan masih tetap lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, menurut komposisi umur. Dilihat dari komposisi umur, penduduk Indonesia tergolong berstruktur usia muda. Komposisi usia penduduk ini tentu saja berdampak serius pada aspek ketenaga kerjaan. Yang ketiga, menurut taraf pendidikan. Taraf pendidikan penduduk Indonesia pada umumnya masih tergolong rendah. Kondisi ini lebih memprihatinkan bila kita meninjau bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan rendah atau bahkan yang banyak tidak bersekolah ada di daerah pedesaan. Secara keseluruhan, mayoritas penduduk Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Untuk memperoleh gambaran tentang persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Indikator yang dipergunakan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pembahasan mengenai ketenaga kerjaan menarik karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja. Yang kedua, dapat mengetahui jumlah pengangguran dan pencari kerja. Yang ketiga, apabila dilihat dari segi pendidikan, maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja. Yang keempat, dilihat dari statusnya dapat terlihat berapa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik dan berapa yang bekerja di sektor informal. Yang kelima, pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pembangunan kebijakan ketenaga kerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran di suatu negara. Jenis pengangguran. Pengangguran normal. Golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Pengangguran terselubung. Golongan angkatan kerja yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja atau golongan yang melakukan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran terbuka. Pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja. Pengangguran kronis atau friksional. Pengangguran temporer yang terjadi karena atas perubahan dan dinamika ekonomi. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi secara musiman. Pengangguran konjungtural. Pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa, biasanya saat terjadi resesi. Pengangguran struktural. Pengangguran yang muncul akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi, misal dari agraris ke industri. Pengangguran sukarela. Pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja, yaitu malas atau sudah kaya. Pengangguran deflasioner, yaitu pengangguran yang disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerja. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Penyebab pengangguran, yaitu menurunnya permintaan tenaga kerja. Kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Yang keempat, serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi. Yang kelima, adanya tunjangan pengangguran menurunkan niat untuk bekerja. Yang keenam, asuransi pekerja terlalu berat bagi perusahaan. Yang ketujuh, kurangnya informasi mengenai lowongan kerja. Dan yang kedelapan, ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Dampak pengangguran. Yang pertama, dampak ekonomi. Biaya peluang yang timbul karena hilangnya pendapatan dan menurunnya hasil produksi seperti GDP. Menurunkan keterampilan tenaga kerja. Faktor waktu menyulitkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru. Yang kedua, dampak sosial, yaitu naiknya tingkat kriminalitas, naiknya jumlah orang bunuh diri, dan retaknya keluarga. Yang ketiga, dampak individu dan keluarga, yaitu turunnya status sosial, hilangnya harga diri. Hubungan antara penduduk dan ketenaga kerjaan. Penduduk merupakan sekumpulan orang yang tinggal dan menetap di dalam suatu wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri, berdasarkan umurnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
A. Penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15-16 tahun. B. Penduduk bukan usia kerja, yaitu penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Dalam sebuah negara, penduduk berperan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan negara. Meskipun dalam pembangunan negara, peran penduduk sangat penting, tetapi tingginya jumlah penduduk dalam suatu negara juga akan menurunkan kinerja pembangunan negara. Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi tetapi tidak produktif akan menurunkan jumlah lapangan kerja, dan kesempatan kerja pun otomatis akan berkurang. Beberapa contoh yang timbul akibat tingginya jumlah penduduk antara lain sebagai berikut. A. Jumlah pengangguran semakin banyak. B. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menambah jumlah kriminalitas. Jadi, bila kita simpulkan tinggi atau rendahnya jumlah penduduk akan selalu mempengaruhi bidang ketenagakerjaan. Untuk lebih jelas bagaimana hubungan antara penduduk dan ketenagakerjaan, simak bagan berikut ini. Bagan hubungan antara penduduk dan ketenagakerjaan bisa dilihat. Dari bagan tersebut, kita bisa melihat penduduk dibagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dan jumlah keduanya terus meningkat karena pertumbuhan penduduk. Lalu, dalam angkatan kerja, ada yang berstatus pengangguran dan berstatus sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan penuh mungkin tidak akan menjadi masalah karena ia bisa menanggung biaya hidupnya sendiri. Berbeda halnya dengan pengangguran. Seorang pengangguran tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri dan menjadi beban negara. Untuk mengatasi pengangguran tersebut, dilakukan peningkatan mutu sumber daya manusia dan memperbanyak ketersediaan kesempatan kerja. Sementara kedua hal tersebut juga relatif lambat pertumbuhannya sehingga menyebabkan timbullah masalah ketenagakerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.